Selamat pagi anak-anak kami. Sekarang kembali kita jumpa kepada video ketiga atau pertemuan ketiga di dalam pembelajaran jarak jauh. Materi pelajaran kita hari ini adalah kesebangunan bangun. Kalau video pertama dengan kedua adalah kekongruenan, sekarang adalah kesebangunan bangun. Yang pertama adalah dua bangun datar yang sebangun. Dua bangun dikatakan sebangun apabila kedua bangun bentuknya sama dan ukurannya berbeda. Misalnya di sini anak-anak kami lihat bangun belah ketupat A, B, C, D, kemudian K, L, M, N. Kedua bangun di atas sini, ABC dan KLM adalah dua bangun yang sebangun karena memiliki sifat-sifat sebagai berikut. Yang pertama adalah pasangan yang bersesuaian mempunyai perbandingan yang sama, yaitu kita lihat AD per KN sama dengan 3/6. Kemudian kita sederhanakan menjadi 1/2. Kemudian pasangan sisi AB berbanding KL, AB per KL sama dengan 3/6 sama dengan 1/2. Demikian juga pasangan sisi BC dan LM sama dengan 3/6 sama 1/2. Pasangan sisi CD dan MN sama dengan CD per MN 3/6 sama dengan 1/2. Maka semua perbandingan sisi yang bersesuaian adalah sama, sesuai dengan sifatnya tadi ya. Maka dapat kita simpulkan bahwa AD per KN, AB per KL, dan BC per LM, CD per MN sama dengan setengah, sama semua setengah. Maka itu namanya sebanding. Kemudian sifat yang kedua bagian B, besar sudut-sudut yang bersesuaian sama besar. Kalau kita lihat tadi bangunnya itu bahwa sudut A sama dengan sudut K, sudut B sama dengan sudut L, sudut C sama dengan sudut M, sudut D sama dengan sudut N. Jadi itulah syarat dua buah segitiga yang sebangun. Sisi-sisi yang bersesuaian sebanding, kemudian sudut-sudut yang bersesuaian sama besar. Sekarang kita lihat yang berikutnya. Dua segitiga yang sebangun. Nah, kalau yang tadi adalah bangun, sekarang ini adalah khusus untuk segitiga yang sebangun. Kita lihat ada dua segitiga yang sebangun di sini, yaitu segitiga ABC dan PQR adalah sebangun. ABC, PQR adalah sebangun. Karena bentuknya adalah sama ya. Bentuknya sama, cuma ukurannya dia berbeda. Yang pertama, sifat yang pertama adalah perbandingan sisi-sisi yang sama besar bersesuaian sama besar. Perbandingan sisi yang bersesuaian sama besar ya. Ini kita coret ya. Perbandingan sisi yang bersesuaian sama besar. Perbandingan sisi yang bersesuaian sama panjang, bukan sama besar ya. Sama panjang. Sama panjang. Yaitu kita lihat AC bersesuaian dengan PR. Berarti AC per PR sama dengan 4/2 sama dengan 2/1. Kemudian AB dengan PQ. AB per PQ 4/2 berarti 2/1. Kemudian BC dengan QR. BC, QR 4/2 sama dengan 1. Jadi sama perbandingannya ya. Yaitu sama-sama 2/1. Kemudian kita buat kesimpulan AC per PR sama dengan AB per PQ dan BC per QR. Itu adalah sifat yang pertama. Sekarang sifat yang kedua sama seperti definisinya tadi, sudut-sudut yang bersesuaian sama. Nah, yaitu kalau kita lihat gambarnya tadi, sudut A sama dengan sudut P,
sudut B sama dengan sudut Q, sudut C sama dengan sudut R. Nah, begitulah syarat dua buah bangun yang sebangun ya. Supaya lebih jelas, kita lihat contoh soal yang berhubungan dengan kesebangunan. Contoh yang pertama, jika ABC sebangun dengan segitiga PQR, tentukanlah panjang QR ya. Tentukanlah panjang PR ya, sorry. Nah, tentukanlah panjang PR. Tentukanlah panjang PR. Maka yang duluan kita cari adalah, kita lihat segitiga ABC. Pertama-tama kita cari adalah, yang pertama kita cari adalah panjang AC. Ingat ya, kalau ada segitiga siku-siku, maka ada diketahui dua sisinya, dapat kita cari sisi yang lain dengan menggunakan rumus Pitagoras. Maka AC kuadrat sama dengan AB kuadrat tambah BC kuadrat. Atau 6 kuadrat tambah 8 kuadrat sama dengan 36 tambah 64 sama dengan 100. Maka AC-nya sama dengan, AC sama dengan akar 100, berarti sama dengan 10. Nah, oke. Sekarang kita lihat. Kita lihat sisi-sisi yang bersesuaian. AC itu bersesuaian dengan PR, kemudian AB bersesuaian dengan PQ. Maka dari situ dapat kita lihat dengan menggunakan perbandingan sisi-sisi yang bersesuaian sebanding, yaitu AC tadi sebanding dengan PR, AB sebanding dengan PQ. Maka kita masukkan angka-angkanya. AC tadi 10, PR itu yang dicari, kemudian AB tadi sama dengan 6, AB sama dengan 6, dan PQ sama dengan 9. Maka kita kalikan silang. 6 kali PR sama dengan 6 PR, 10 kali 9 sama dengan 90. Maka PR-nya sama dengan 90 dibagi 6 sama dengan 15. Ini contoh yang pertama. Contoh yang pertama. Kemudian contoh yang kedua dapat kita lihat. Ini dapat kita lihat contoh yang kedua. Ini adalah soal penerapan langsung ya, menggunakan kesebangunan. Contoh yang kedua adalah tinggi pohon pisang adalah 3 meter dan panjang bayangannya adalah 2 meter. Pada saat yang sama, panjang bayang sebuah tiang bendera adalah 6 meter. Hitunglah tinggi tiang bendera. Nah, di sini anak-anak kami, ini seharusnya adalah kita gambarkan ya. Tapi karena di sini nanti terlalu panjang dia kalau digambar, maka kita lihat mana dia yang sama-sama bersesuaian ya. Jadi maksudnya bersesuaian gini, tinggi pisang dengan tinggi bendera, kemudian panjang bayangan pisang dengan panjang bayangan bendera. Nah, karena sama seperti definisi bangunan yang di atas tadi, sisi-sisi yang bersesuaian sebanding, tinggi dengan tinggi bendera, panjang bayangan dengan panjang bayangan bendera. Maka kita masukkan harga-harganya. Tinggi pohon pisang adalah 3 meter, kemudian tinggi tiang bendera belum diketahui, T kita misalkan, kemudian panjang bayangan pisang 2, kemudian panjang bayangan bendera sama dengan 6. Maka kita masukkan harga-harganya, kita kalikan silang. 2 kali T sama dengan 2T, 3 kali 6 sama dengan 18. Berarti tinggi tiang bendera sama dengan 18 dibagi 2 sama dengan 9. Nah, demikianlah pembelajaran kita hari ini. Mudah-mudahan anak-anak kami bisa mengerti. Sekian dan terima kasih.